Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Mr. Zai. Eh, s- Kemarin terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti Zoom meeting untuk membahas tentang volume spread analysis. Mungkin yang diikutin oleh 12 orang ya, di mana dalam grup tersebut 20 orang dan yang bisa hadir hanya 12 orang. Nah, nanti yang bisa yang sudah tergabung dalam grup tersebut di volume spread analysis nanti rekaman Zoom yang kemarin pada hari Jumat akan di-share di VSA Edukasi ya. Kalau nggak salah tadi udah saya share, saya upload di situ nanti bisa kalian ulang tentang pembelajaran memahami pola market secara sederhana, basicnya, dan ada sedikit saya singgung tentang volume spread analysis. Nah, kalau kalian ingin belajar tentang volume spread analysis lebih mendalam, itu masih ada sih beberapa materi seperti uptrust atau markup, markdown, akumulasi dan distribusi itu belum sempat saya jelaskan pada Zoom kemarin. Nah, oke. Pada kali ini kita akan membahas ini tentang market BTC USD. Kita coba menganalisa ya. Selamat weekend mungkin yang lagi weekend kita ada waktu luang kita mencoba trading sedikit dengan lot kecil 0,01 di BTC USD. Oke, kalau kita lihat dari market BTC USD beberapa pas akhir tahun kemarin ya di 2021 BTC USD mengalami penurunan yang dimulai dari sini, penurunan BTC USD. Nah, penurunan BTC USD dimulai dari sini. Di sini terdapat ada perlemahan candlestick bullish ya. Nah, awalnya sudah ditandai pada ini, pada bulan 10, tanggal 17 tepatnya. Di sini ada body candle yang tipis, yang di sini ada shadow yang sangat panjang. Artinya di sini ada penolakan pasar secara mingguan. Setelah pasar tersebut membeli, akhirnya pas mungkin di pertengahan minggu, di pertengahan mingguan, pasar mulai menjual lagi, banyak yang mulai menjual lagi, akhirnya menimbulkan body dengan body yang tipis dan ada shadow yang sangat panjang. Nah, setelah itu pada pada minggu berikutnya market ini posisi sideways. Nah, posisi sideways ini kalau kita mempelajari volume spread analysis ini namanya bisa dikatakan distribusi. Nah, memang kalau kita lihat dari time frame weekly ini memang tidak cukup jelas ya sideways-nya. Mungkin kita bisa turunkan ke time frame yang lebih kecil untuk melihat proses sideways gitu. Nah, saat pembukaan pada tahun 2022 ya, Januari di sini ada candle bearish. Lalu pada minggu kedua pada bulan Januari di sini market tetap sideways, tidak ada perlawanan baik itu bullish ataupun bearish. Nah, bisa dikatakan market untuk BTC USD ini masih dalam keadaan downtrend. Nah, kalau kita lihat dari harga yang kemarin saat pembukaan market forex ya, kan ini melawan mata uang USD. Nah, jadi pas saat hari Minggu ini yang mungkin yang dominan lebih banyak pasar yang rame ini di BTC, USD-nya sudah mulai tutup gitu ya, kalau kita lihat dari pasaran. Nah, namun pada kemarin saat pemberitaan NFP di eh, di kalender yang mungkin kalian baca di situ, kalau nggak salah jam 8 ataupun setengah 9, NFP menunjukkan data yang jelek di sini ada kenaikan BTC USD pada pada mau penutupan market ya, lebih tepatnya malam Jumat kemarin. Jumat malam maksud saya ya. Di sini ada candle bullish yang sangat panjang, melebihi dari rank sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi kenaikan pada hari Jumat, BTC USD ini mengalami kenaikan karena NFP memiliki data yang jelek gitu. Lalu pada pembukaan ini
Sorry, kalau nggak salah ini tanggal 4 ya. Benar, berarti tanggal 4, tanggal 4 bulan 2. Ini tanggal 3 berarti hari ini tanggal 5. Ya, hari ini hari ini tanggal 6, Sabtu tanggal 5. Sabtu tanggal 5. Nah, di sini kalau kita cek, nah kalau kita cek analisa pada hari Minggu ini masih dimungkinkan untuk BTC akan melanjutkan penurunannya. Nah, jika kalian sell BTC USD mungkin potensi kerugiannya sekitar area sini, area resisten. Nah, di sini adalah awal mula penurunan pada bulan Januari ya. Ini bisa dijadikan oleh resisten yang sangat kuat di sini. Nah, jadi batas acuannya mengingat BTC USD masih dalam keadaan downtrend, kita bisa mengambil kesempatan untuk sell. Nah, kalau misalkan nanti BTC USD targetnya bisa mencapai area sini, kita bisa eh, melakukan open posisi buy. Namun perlu kita ketahui apakah dalam proses markdown-nya itu atau proses penurunannya terjadi high demand. Kalau misalkan nanti penurunannya disusul dengan demand yang terlalu tinggi, itu bisa dikatakan BTC ini akan mengalami akumulasi. Sementara kalau nanti penurunannya eh, dengan demand yang begitu rendah, lalu disertai dengan kenaikan yang memiliki volume yang sangat tinggi, itu bisa dikatakan BTC USD mungkin bisa berlanjut untuk turun. Mengingat kalau kita lihat dari time frame weekly, BTC USD masih dalam keadaan downtrend ya. Bisa kita lihat jelas kalau kita mau menempatkan resisten yang cukup kuat ini berada di 42968 poin sekian ya dari sini. Jadi di menempatkan resisten yang kuat itu di high minggu sebelumnya. Kapan waktu penurunan yang sangat tajam itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan batasan resiko sampai mana harga BTC ini masih dalam keadaan downtrend gitu. Jadi ini ya acuannya gitu. Lalu acuan yang kedua, misalkan nanti kalau nanti memang harga ini naik, skenario-nya mungkin akan begini. Kalau itu memang naik, dia akan membentuk seperti ini. Nah, di sini kan ada gap. Biasanya kalau market itu ada gap ini akan menutupi gap dulu atau menjemput gap dulu, sehingga yang bentuk yang diproses akan seperti ini. Bentar, setting, sorry ya. Oke, jadi begini. Nanti kalau misalkan downtrend, jadi misalkan kalau ini hanya untuk menutupi gap, market akan targetnya akan seperti ini. Nah, di sini untuk target buy, misalkan kalau di sini ada konfirmasi perlemahan bearish-nya gitu. Nah, jauh-jauh hari sebelum BTC ini turun lebih tajam, kita memang sudah menganalisa bahwasannya BTC ini sudah memiliki high supply. Dan di samping lain, kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, BTC ini sudah menutupi gap yang sudah terjadi di sebelumnya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Di sini kan ada gap. Nah, di sini ada gap ataupun candle yang nggak ada ekor atau nggak ada shadow. Berarti memang setiap broker itu beda-beda. Tapi kalau kita lebih akuratnya bisa kita lihat di trading view ya. Nah, di sini kebetulan di broker Vintex ini body candle-nya nggak ada shadow dan bisa diindikasikan dengan gap ya. Di sini kan ada gap di sini kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil. Nah, akhirnya BTC USD ini bisa menutupi gap ini. Nah, ini pertanyaannya apakah dia akan melanjutkan kenaikannya gitu. Sementara ini dalam posisi downtrend dan didukung oleh suplai yang tinggi saat kenaikan pada hari Jumat kemarin. Nah, ini suplai yang tinggi
Kenapa disebut supply tinggi? Karena rata-rata range pergerakannya ini eh, melebihi dari harga rata-rata sebelumnya gitu. Nah, jadi gitu acuan kita. Kalau kita mau menempatkan posisi sell, ya resikonya kita kalau mau lebih kecil bisa di area sini lah. Bisa di area sini 42169 atau yang lebih amannya di sini. Namun kerugian yang ditaksir mungkin kalian akan tinggi kalau di area sini ya. Jadi gitu. Nah, untuk target penurunannya kalau kita lihat di time frame H1 ya di sini. Nah, oke. Jadi itu untuk analisa BTC USD dalam kesimpulannya masih keadaan downtrend, kita bisa melakukan open posisi sell ya dengan resiko yang sudah diterangkan tadi untuk stop loss gitu. Ya, mungkin itu dari saya, Mr. Zainuddin Zaidin. Nanti untuk update informasi mapping ataupun signal, kalian bisa mengikuti di Telegram VSA Indonesia. Nah, kalau kan besok Senin berarti nanti ada beberapa mapping tentang market forex. Ya, mungkin itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.